Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Jadi ada apa saja di fungsi eksponensial ini? Yang pertama, di sini fungsi eksponensial terdiri dari 3 subbab ya. Yang pertama ada sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, dan bersamaan dan bertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang sifat-sifat eksponensial. Jadi, apa saja sifat-sifat dari eksponensial yang perlu kita pelajari? Nah, ada beberapa poin ya yang perlu kita pelajari di sini dari sifat-sifat eksponensial. Jadi tentang pangkat bulat positif, pangkat bulat nol, pangkat bulat negatif, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke poin yang pertama tentang pangkat bulat positif, coba kita review sebentar ya. Eksponensial sendiri itu sebenarnya apa sih? Iya, dulu waktu SMP sudah pernah kan ya dapat materi ini. Jadi eksponensial itu sendiri merupakan aturan perpangkatan. Ya, jadi di sini kalian akan mempelajari bilangan-bilangan yang berpangkat. Nah, bilangan-bilangan yang berpangkat itu punya beberapa sifat-sifat dan pola-pola tertentu. Yang pertama yang akan kita bahas di sini tentang pangkat bulat positif. Nah, jadi di pangkat bulat positif ini kita tahu kalau ada A pangkat N, itu artinya kita mengalihkan bilangan A sebanyak N faktor. Nah, A di sini siapa? Posisinya, kedudukannya. A di sini adalah bilangan pokoknya atau yang disebut dengan basis, kata lainnya ya. Kemudian N adalah pangkatnya. Kalau A pangkat N sendiri, A pangkat N sendiri itu disebut sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita punya 7 pangkat 3, itu artinya kita mengalihkan 7 sebanyak 3. Jadi 7 dikali 7 dikali 7. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya 3 pangkat 7, itu artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 7. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita punya 2 pangkat 1000, itu artinya apa? Iya, benar. Jadi kita mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 1000. Panjang ya itu ya. Terus kemudian selain pangkat bulat positif, ada apa lagi? Nah, selain pangkat bulat positif, ada juga pangkat bulat 0. Nah, di sini aturannya kalau ada A pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A adalah anggota himpunan bilangan real. Bilangan real itu yang mana sih? Sejauh kalian belajar sampai titik ini, semua bilangan yang kalian kenal itu bilangan real. Jadi bilangannya nyata. Emangnya ada bilangan yang gak nyata? Ada. Kalau dalam matematika, dia dikenal dengan istilah bilangan imajiner. Simbolnya pakai I. Jadi I itu adalah akar negatif 1. Nah, sementara kita tahu bahwa bilangan yang di dalam akar itu kan sebenarnya tidak boleh bernilai negatif kalau dia mau berada di semestanya himpunan bilangan real. Jadi, sampai titik ini, semua bilangan yang kalian kenal itu masih tergolong bilangan real. Jadi bisa desimal, bisa pecahan. Desimal itu yang mana toh? Yang koma-koma itu ya. Ya, yang pecahan. Pecahan itu yang mana? Yang ada pembilang, ada penyebut itu ya. Dan seterusnya itu. Nah, kemudian ini contohnya, berarti kalau kita punya 5 pangkat 0, itu dengan menerapkan aturan sifat A pangkat 0 sama dengan 1, aturan pangkat bulat 0 ini ya. Jadi 5 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kemudian kalau kita punya negatif, jadi nggak melulu A-nya itu harus bilangan positif, A-nya juga bisa berupa bilangan negatif. A ini namanya basis ya. Saya mengingatkan lagi, dia disebut sebagai basis atau bilangan pokok.
Jadi tidak harus selalu bilangan positif, bisa juga negatif. Kalau dipangkatkan 0 hasilnya juga sama dengan 1. Berarti kalau saya punya 1 miliar dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1. Nah, kalau 0 dipangkatkan 0 hasilnya berapa? Nah, kita kembali ke ini aturannya. A pangkat 0 itu nilainya akan sama dengan 1. Tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, apa yang terjadi? Nah, akhirnya kalau A-nya 0 ketemu bentuk 0 pangkat 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu kalau di matematika menyebutnya ya. Jadi ini adalah bentuk tak tentu, jadi gak ada nilainya. Gitu ya. Terus kemudian setelah pangkat bulat 0 ada pangkat bulat negatif. Nah ini contohnya, jadi sifatnya dari pangkat bulat negatif ini dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. Kalau ada A pangkat negatif N, itu nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Sama dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A dalam posisi bentuk seperti ini, 1 per A pangkat N itu ya, dia kan kedudukannya sebagai penyebut ya. Nah, kalau penyebut itu kan nggak boleh bernilai 0. Boleh, tapi nilainya tidak terdefinisi kalau di matematika menyebutnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh penerapan pangkat bulat negatif ini sendiri. Nah, ini kasusnya yang pertama ya. Jadi kalau ada 2 pangkat negatif 1, itu artinya adalah 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, pangkat 1-nya itu tadi asalnya dari mana? Dari pangkat negatif 1. Jadi dia awalnya di atas, kemudian dia pindah ke bawah jadi penyebut, jadi positif. Terus itu tinggal dihitung 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat negatif 1 artinya sama dengan 1 per 2. Lalu kemudian, nah ini ada contoh yang kedua. Kalau ada 12 pangkat negatif 2. 12 pangkat negatif 2 sama. Jadi pangkatnya yang negatif 2 ini kita pakaikan sifat yang sudah ada tadi ya. Jadi dia pindah ke bawah dia pangkatnya berubah jadi positif 1 per 12 pangkat 2. Tinggal dihitung ya 12 pangkat 2 berarti 12 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 12 dikali 12. Ketemu hasilnya sama dengan 1 per 144. Kemudian yang ini, nah sekarang kita balik. Kalau yang tadi kan sesuatu dipangkatkan negatif diubah jadi pecahan. Nah kalau sekarang misalkan yang diketahui pecahannya, maka gimana ngubahnya? Jadi kalian harus bisa menemukan. Nah di sini kan 27. Kalian harus bisa menemukan 27 itu berapa pangkat berapa sih, gitu ya. Jadi basisnya di sini ketemu 3. Basisnya ketemu 3, bilangan pokoknya ketemu 3, dan pangkatnya juga ketemu 3. Jadi 3 kalau dipangkatkan 3, itu hasilnya sama dengan 27. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, kita bisa menerapkan sifat yang tadi. Kalau ada 1 per A pangkat N nilainya sama dengan A pangkat negatif N. Dalam kasus 1 per 27 yang sama dengan 1 per 3 pangkat 3 ini, A-nya kan 3 ya, N-nya juga 3. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk A pangkat negatif N, akhirnya nilainya ketemu sama dengan 3 pangkat negatif 3. Tuh. Nah, kalau 1 per 121, berapa jadinya? Ya, kalian tinggal cari berapa dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 121. Berapa? Ya, benar. Jadi 121 itu adalah 11 pangkat 2. Jadi nanti 1 per 121 itu sama dengan 1 per 11 pangkat 2. Terus kemudian dia diubah bentuknya jadi sama dengan 11 pangkat negatif 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Apa saja? Nah, ini yang pertama. Jadi sifatnya yang pertama adalah kalau ada A pangkat
P dikali A pangkat Q, maka nilainya sama dengan A pangkat P plus Q. Ingat, kalau dia di sini disimbolkan dengan huruf yang sama, huruf A, itu artinya angkanya harus sama. Bilangannya harus sama. Apa bedanya angka sama bilangan? Ayo. Kalau angka itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu ya. 0, 1, 2, 3, sampai 9 itu. Kalau bilangan, nah kalau bilangan itu contohnya 15. 15 itu adalah bilangan, bukan angka. 15 itu adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka 1 dan angka 5. Gitu ya, bedanya angka sama bilangan. Jadi di sini basisnya harus sama, bilangannya harus sama, bilangan pokoknya, agar kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kita punya 3 pangkat 2 dikali 3. 3 pangkat 2 kalau dikali 3 hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 plus 1. Plus 1-nya itu dari mana? Kalau 2-nya kan sudah jelas ya, dari pangkatnya yang 3 pangkat 2 itu. Nah, kalau yang 1 itu asalnya dari mana? 1 itu asalnya dari 3. 3 itu kan sebenarnya dia adalah 3 pangkat 1 ya. Jadi 3 pangkat 2 plus 1 ketemu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa sih? 27. Oke. Terus contoh yang kedua, ini ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif 6. Nah, jangan sampai kepleset ya, ini ngitungnya sama dia walaupun penjumlahan, tapi di sini dia dijumlahkan sama bilangan negatif. Jadi 3 ditambah negatif 6 ketemu negatif 3. Terus tadi diuraikan menurut pangkat bulat negatif ya. Jadi kalau ada A pangkat negatif N, nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 3 pangkat negatif 3 ketemu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Oke, terus kemudian sifat yang kedua. Nah, kalau yang tadi adalah perkalian, sekarang kita membahas yang pembagian. Jadi kalau ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, hasilnya A pangkat P dikurangi Q. Nah, itu dikasih syarat juga, A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena dia di sini melibatkan operasi pembagian ya. Jadi nanti penyebutnya kan nggak boleh 0. Nah, contohnya yang seperti apa? Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Dengan catatan basisnya sama ya. Kalau basisnya nggak sama, berarti dia nggak boleh. Contoh basis yang nggak sama itu kayak gimana? 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Nah, basisnya kan beda. Satunya 2, satunya 3 ya. Jadi dia tidak bisa dioperasikan menurut aturan sifat yang ini. Nah, contohnya di sini coba diperhatikan ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kalau ada 4 pangkat 10 dibagi 4 pangkat 8, berarti kita tinggal mengurangkan saja pangkatnya karena basisnya sudah sama. Kemudian yang bawah itu, nah ini jangan sampai kepleset juga, dia pengurangan terhadap bilangan negatif. 3 dikurangi negatif 3. Jadi karena min ketemu min, plus. Akhirnya 3 plus 3 sama dengan 6. Ketemu 16 pangkat 6. Oke, terus sifat yang ketiga. Nah, ini. Kalau ada A pangkat P yang dipangkatkan Q, hasilnya sama dengan A pangkat P dikali Q. Jadi kalau ada kurung-kurung kayak gini, berarti pangkatnya dikalikan. Contohnya ini, berarti kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 10, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 10. Ketemu 2 pangkat 30. Nah, ini contoh yang kedua. Itu ya, jangan sampai ketelesut. Itu ada negatif 6
negatif dipangkatkan negatif 1, terus kemudian dia dipangkatkan 2. Nah, berarti kita harus mengoperasikan pangkatnya dulu. Negatif 1 dikali 2, hasilnya negatif 2. Ketemu yang di bawahnya itu negatif 6 pangkat negatif 2. Lalu, nah ini diuraikan menurut sifat pangkat bulat negatif yang tadi ya. Jadi ketemu 1 per negatif 6 pangkat 2. Karena dia berubah jadi penyebut, jadi positif. Terus dijabarkanlah negatif 6 pangkat 2, hasilnya sama dengan 36. Kalau nggak dijabarkan boleh apa enggak? Boleh, tergantung ya. Jadi tergantung, kalau soalnya uraian, kalau saya boleh sampai ditulis 1 per negatif 6 pangkat 2 itu aja enggak apa-apa. Kebetulan itu kan pangkatnya kecil. Kalau kecil diusahakan diuraikan ya. Tapi kalau misalkan itu pangkatnya sampai 500, dibiarkan dalam bentuk pangkat nggak apa-apa. Itu ya. Selanjutnya, nah ini sifat yang keempat, kalau ada AB pangkat P, nilainya sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi P yang ada di luar itu punyanya A juga punyanya B. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi maksudnya AB itu adalah A dikali B. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Terus dipangkatkan P, P-nya 3. Nah ini berarti artinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah ini untuk mengalihkan kita kan nggak bisa pakai aturan sifat ini ya. Yang pertama ini ya. Kenapa nggak bisa? Karena basisnya beda. Ini basisnya yang 1 2, yang 1 3. Jadi berarti gimana hitungnya? Bisa dibiarkan seperti ini saja atau kalian uraikan. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Terus tinggal dikalikan deh hasilnya. Ketemu 216. Lalu yang terakhir, sifat yang terakhir, nah ini operasi pembagian. Jadi kalau ada A per B yang dipangkatkan P, itu artinya adalah A pangkat P dibagi B pangkat P. Jadi P-nya punyanya A, juga punyanya B. Sama ya, karena ini operasinya pembagian, ada penyebutnya. Berarti itu B-nya gak boleh sama dengan 0. Ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada 10 per 5 dibagi 2, dipangkatkan 2, itu artinya 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ketemu hasilnya 4. Oke. Nah, kali ini kita bahas review sebentar ya. Uji kemampuan prasyarat yang kemarin ini masuk materi persamaan eksponensial sebenarnya. Tapi karena saya pengen tahu, seharusnya dulu di SMP sudah pernah diajarkan ya seperti ini. Tapi mungkin dasarnya saja. Jadi kalau ada 4 pangkat N sama dengan 32, N-nya berapa? Kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk. Emangnya 4 dipangkatkan berapa? Kok hasilnya ketemu 32? Apa mungkin? Nah, coba kita cek. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini, langkah pertamanya kita harus menyamakan basisnya dulu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, 4 itu kita ubah dulu bentuknya jadi 2 pangkat 2. Terus yang 32 itu kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat 5. Nah, basisnya kan sudah sama. Bilangan pokoknya kan sudah sama. Yaitu yang ruas kiri 2, yang ruas kanan juga 2. Terus dengan menggunakan aturan sifat. Yang poin ke berapa tadi ya? Yang ketiga, kalau nggak salah. Nah ini 2 pangkat 2 dipangkatkan N itu hasilnya kan sama dengan 2 pangkat 2N. Tinggal dikalikan ya. Nah karena ruas kiri dan ruas kanan basisnya sudah sama, sama-sama 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pangkatnya yang kiri sama dengan pangkatnya yang kanan. Jadi di situ 2N sama dengan 5, sehingga ketemu N-nya sama dengan 5 per 2. Ini jawaban soal uji prasyarat kemarin ya. Oke. Terus, nah ini tambahan saja. Karena ini nanti akan sangat berguna dalam proses perpangkatan ya.
yang ada akar-akarnya. Jadi kalau ada akar 72, berarti kalian harus mencari bilangan kuadrat terbesar yang bisa dibagi oleh 72. Bilangan kuadrat itu apa sih? Yang 1, 4, 9. 4 itu dari mana? 4 itu dari 2 kuadrat. 9 itu dari 3 kuadrat. 16, 25. Berapa lagi? 36, 49, dan seterusnya itu ya. Jadi kalian harus mencari bilangan kuadrat terbesar yang bisa dibagi oleh 72. Nah, 72 ini kebetulan adalah 36 dikali 2. Nah, faktornya 36 itu adalah 6. Jadi 6-nya di sini dikeluarkan. Pun begitu pula sama dengan yang 125. 125 itu adalah 25 dikali 5. Akarnya 25, 5 dikeluarkan. Jadi yang di dalam akar tinggal 5. Ini pun juga sama, 294 adalah 49 dikali 6. Jadi akarnya 49 adalah 7, 7-nya keluar. Yang di dalam akar tinggal 6. Itu ya, itu tambahan saja. Demikian, semoga ilmu yang kamu terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.